Jejak pencarian emas Indonesia dari prakolonial hingga generasi investasi asing. Salah satu kekayaan Indonesia yang perlu dicermati adalah kandungan emas di bumi Nusantara yang melimpah. Hutang negara yang hampir mencapai 20.000 triliun, bukan hal mustahil bisa dilunasi bila potensi ini digali secara serius oleh pemerintah. Polemik perekonomian global yang dipicu oleh kegilaan Trump berpotensi akan meruntuhkan dominasi dolar di masa mendatang. Dan bisa ditebak, gold value akan berjaya menduduki singgasana dolar yang telah berkuasa selama puluhan dekade. Pada tahun 2024, produksi emas di Indonesia telah mencapai angka 100 ton dengan produksi rata-rata 92 ton per tahun. Angka ini dihasilkan dari produksi PT Freeport, Aman Mineral, Antam, dan termasuk dari tambang rakyat. Dapat diprediksi, produksi emas Indonesia hingga tahun 2030 mendatang akan meningkat mencapai 110 ton per tahunnya. Berdasarkan data tersebut, Indonesia berada pada posisi ke-6 atau ke-8 negara penghasil emas terbesar di dunia. Penambangan tradisional dan sejarah awal. Dari konteks sejarah, penambangan emas di Indonesia telah dimulai sejak lebih dari 1000 tahun lalu, ditandai saat kedatangan imigran dari Tiongkok. Meskipun begitu, pencarian emas dan metode yang digunakan waktu itu masih bersifat kuno, terkadang bercampur kepercayaan yang berbau mistis. Pertambangan emas di Indonesia dimulai dari metode tradisional yang dilakukan oleh masyarakat lokal. Penambangan emas dilakukan di aliran sungai dan lahan tertentu dengan metode sederhana. Aktivitas ini sudah ada sejak abad ke-7, saat kerajaan-kerajaan di Nusantara mulai mengeksploitasi sumber daya alam. Oleh karena itu bisa dipastikan, hasilnya tak bisa berkembang karena hanya merupakan tambang-tambang berskala kecil yang diusahakan oleh rakyat atau perorangan. Mereka masih menggunakan otot dan peralatan amat sederhana dalam mengusahakannya. Pada saat kedatangan kolonial Belanda ke Indonesia, mereka telah mulai mencium bau wangi yang datang dari perut bumi Nusantara. Mereka menjelajahi setiap lahan yang ada aroma emasnya. Dan pada tahun 1850, mulailah pemerintah Hindia Belanda mendirikan kantor penyelidikan geologi, manajemen pengelolaan dan pencarian bahan galian tambang. Lembaga ini adalah Dienst van het Mijuezen Dewel Tevreden Batavia. Melalui lembaga ini, wilayah penyelidikan geologi dan bahan galian tambang akhirnya meluas hingga ke seluruh pelosok Nusantara. Kemudian, pada bulan Oktober 1950, Belanda mengeluarkan peraturan pemerintah kolonial nomor 45 yang mengatur tentang larangan penggalian tanah yang mengandung bahan tambang, baik emas maupun mineral lainnya. Izin penambangan hanya boleh diberikan kepada orang Belanda, sang penjajah. Pada tahun 1899, tambang emas pertama yang dibuka dimulai dari Bengkulu, yaitu tambang Lebong Donok. Kemudian sekitar tahun 1906 hingga 1910 dilanjutkan dengan tambang Lebong Tandai. Pada sekitar tahun-tahun tersebut disusul oleh pembukaan tambang-tambang lain, seperti Simau, 1910, Mangani, 1913, Salido, 1914, Lebong Simpang, 1921, dan Tambang Sawah, 1923. Tambang-tambang lain yang dibuka sesudah era 1930-an adalah daerah Belimbing Gunung Arum pada tahun 1935 dan daerah Bulangsi dan Muara Sipongi pada tahun 1936. Dari pemerintahan Belanda diketahui produksi logam emas Indonesia, totalnya tercatat sebesar 2,5 ton pada tahun 1939, yang setengahnya berasal dari Lebong Tandai. Pada tahun-tahun berikutnya terjadi kekacauan politik dunia yang ditandai dengan Perang Dunia Kedua, menyebabkan sebagian besar tambang emas tersebut ditutup pada tahun 1939 hingga 1945. Namun setelah Perang Dunia Kedua berakhir, hanya beberapa tambang saja yang bisa dibuka kembali. Produksi emas sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua sampai pertengahan tahun 1980-an pun tidak menunjukkan peningkatan yang berarti. Produksi total yang tercatat pada tahun 1985 hanya berjumlah sekitar 2,6 ton. Umumnya, dari tahun 1950 sampai dengan tahun 1970-an usaha pertambangan emas
hanya merehabilitasi sisa perusahaan tambang emas peninggalan Belanda. Kegiatan pencarian emas pada waktu itu belum optimal karena banyak tambang dan pabrik yang mengalami kerusakan berat selama pendudukan Jepang. Sementara era pasca kemerdekaan, kita masih dalam suasana revolusi dan belum stabilnya politik nasional. Padahal kita tahu, untuk merehabilitasi dan membangun kembali tambang-tambang tersebut, tentu membutuhkan biaya dan sumber daya yang sangat besar. Selain itu, undang-undang dan kebijakan pemerintah tentang emas dan penambangan lain dinilai kurang mendukung kegiatan eksplorasi dan pembukaan tambang emas baru. Bekas tambang emas peninggalan Belanda yang dinasionalisasi setelah kemerdekaan Indonesia adalah tambang emas Cikotok di Banten dan tambang Logas di Riau. Sedangkan beberapa bekas tambang lainnya diusahakan seadanya oleh rakyat dalam bentuk pertambangan rakyat, seperti di Bengkulu, Kalimantan, dan Sulawesi Utara. Mulai tahun 1967, tepatnya di awal pemerintahan Orde Baru, investasi asing di industri pertambangan emas mulai masuk Indonesia berdasarkan perjanjian kontrak karya generasi pertama. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. Kedua undang-undang ini dikeluarkan karena pemerintah merasa industri pertambangan perlu mendapatkan dukungan modal besar sebagai upaya percepatan pembangunan. Hingga pada tahun 2020, Presiden Joko Widodo mulai mewajibkan perusahaan tambang di Indonesia yang sahamnya dimiliki asing mengurangi kepemilikan sahamnya atau divestasi sebanyak 51%. Saham yang didivestasi ini lalu dialihkan ke pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMT, ataupun badan usaha swasta nasional. Peraturan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Saat ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat, Indonesia memiliki tambang emas seluas 1.181.071,52 hektar yang tersebar di 25 provinsi. Adapun 5 tambang emas terbesar di Indonesia meliputi tambang Pongkor di Jawa Barat, tambang Grasberg di Papua, tambang Martabe di Sumatera Utara, tambang Gosowong di Maluku, dan tambang Tondano di Sulawesi Utara. Namun sayangnya kelima tambang terbesar ini, sebagian besarnya masih dikelola oleh perusahaan swasta. Padahal jelas, amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 memerintahkan negara, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.